Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai detik-detik batas akhir pendataan non-ASN di BKN, ternyata masih ada instansi Pemda dan pusat yang belum mengusulkan ataupun melakukan pendataan non-ASN-nya ke BKN. Mari kita lihat. Inilah daftar instansi yang tidak mengusulkan pendataan non-ASN ataupun honorer ke BKN sampai batas waktu yang ditentukan oleh BKN. Untuk instansi pusat, 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2. Kementerian Riset dan Teknologi, 3. Kejaksaan Agung, 4. BKN, 5. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 6. Kepolisian Negara. Nah, ini ada masuk Kepolisian Negara. 7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 8. Sekretariat Kabinet. 9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 10. Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi. 11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 12. Ombudsman. 13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 14. Badan Riset dan Inovasi. Sedangkan untuk instansi daerah, yaitu 1. Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Keeron, Pemerintah Kabupaten Membramo Raya, 5. Pemerintah Kabupaten Lanijaya, Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Pemerintah Kabupaten Deyai, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. 9. Pemerintah Provinsi Papua Selatan. 10. Pemerintah Provinsi Papua Tengah. 11. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Ada hal yang menarik di instansi yang tidak mengusulkan pendataan tenaga non-ASN honorer 2022 yang saya bacakan tadi. Pertama, apakah benar tidak ada lagi tenaga honorer di instansi tersebut? Kedua, apakah benar tenaga honorer tidak lagi dibutuhkan di instansi tersebut? Saya mau bahas dulu untuk di instansi Kepolisian Negara. Tadi dia nomor urutan 6 yang saya bacakan tadi. Kita akan bahas tentang tenaga honorer untuk di Kepolisian Negara. Apakah benar tenaga honorer tidak lagi dibutuhkan? Apakah memang tidak ada lagi tenaga honorer di instansi Kepolisian Negara? Mari kita dengarkan dulu penyampaian Ketua Honorer K2 Polri saat RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Senin tanggal 5 September 2022 di ruang sidang DPR RI. Mari kita dengarkan cuplikan ini. Aspirasinya sama, lebih baik aspirasi itu kami tangkap, nanti kami bawa ke pimpinan, kami bentuk pansus, kami berjuang memperjuangkan nasib Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi supaya memang Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian jauh-jauh datang, nggak bicara nggak bagus juga, ya. Oleh karena itu kami ingin dengarkan mewakili satu saja, maksudnya mewakili 3. Ya, kalau yang FK BPPN ini diwakili oleh yang pusat saja, karena yang lain kan ini dari daerah nih, sama kan aspirasinya ya, nggak apa-apa ya. Kemudian dari Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan, kemudian Ketua Ikatan Honorer K2 Polri, kemudian Ketua Forum Tenaga Pendidikan Kabupaten Tegal, Ketua Ikatan Honorer K2 Polri. Silakan, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang hadir di sini. Bagi kita orang Batak, terima salam saya. Horas! Horas! Horas!
jelas buat Bapak Junimat Girsang. Izinkan Pak saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Herawati Ginting dari Polres Simalungun Pak. Polda Sumatera Utara. Mejuah kita kerina. Izin Pak, kami dari honorer kategori 2 Polri Pak ingin menyampaikan aspirasi dari semua rekan-rekan kita seluruh Indonesia Pak. Izin Pak, kami hanya berjumlah 2.190 orang Pak. Dan pada tahun 2016 sudah diverifikasi dan validasi, bahkan SSDM Mabes Polri sudah mengajukan ke Menpan. Hingga saat ini Pak, Menpan tidak ada tindak lanjutnya Pak. Mohon Pak, suratnya ada Pak dengan nomor B6328 bulan 12 tahun 2016. Sampai saat ini Pak tidak ditindaklanjuti. Sementara di surat Pak sudah dibuat untuk anggaran tahun 2017, 18, 19 untuk CPNS, tapi sampai saat ini Pak kami tetap PHL atau honorer kategori 2. Dan saat ini Pak bahkan dikeluarkan PP yang dilakukan untuk pemetaan Pak. Sehingga dipisah-pisahkan Pak, ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, diutamakan yang sarjana Pak. Sementara yang SMA, SD, SMP ini Pak sudah memahami apa tugasnya. Jadi kami mohon Pak, dibantulah kami honorer kategori 2 Polri ini Pak. Jangan dipilah-pilah Pak, hanya 2.190 orang. Diangkatlah tahun 2022 ini menjadi PNS, bukan P3K. Diangkat secara tes prioritas Bapak. Jadi Bapak kami mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2, bantulah kami Bapak memperjuangkan nasib kami. Sehingga kami tidak sia-sia datang ke Jakarta Bapak dengan dana partisipasi rekan-rekan kami Pak 50.000 per orang agar kami sampai ke tempat ini. Dan kami juga berterima kasih Bapak buat Bapak Junimat yang sudah bersedia menerima kami hadir kemarin itu Pak di Dapil. Sudah kami serahkan semua data-data itu Pak. Demikian Bapak, mohon perjuangkan nasib kami Bapak, hanya 2.190 orang. Terima kasih. Teman-teman honorer, data ini disampaikan oleh PLT Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana pada saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB dan BKN pada hari Senin tanggal 21 November 2022. Masih baru. Ini beberapa instansi yang tidak mengusulkan. Jadi di pusat ini ada 14 instansi, sedangkan di Papua, bukan di Papua Barat, di Papua 4 provinsi, sekarang menjadi 4 provinsi, waktu itu hanya 1 provinsi, itu tidak mengusulkan karena tenaga honorernya sudah mendapatkan formasi P3K secara khusus tahun lalu. Jadi sekarang ini sedang tes mereka, dan karena mereka sudah ikut tes semua, maka tidak memiliki lagi tenaga honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.